Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kelas 12 yang berbahagia, semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Di hari ini kita akan belajar di bab 3 untuk materi sejarah Indonesia, yaitu dinamika politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Nah, yang berkaitan dengan bab yang ketiga ini, diantaranya kita akan membahas dinamika politik dan dinamika ekonomi. Dalam dinamika politik, kita akan membahas berkaitan dengan Dekret Presiden 5 Juli 59, peta kekuatan politik nasional, peran Soekarno, kemudian pembebasan Irian Barat, dan politik luar negeri. Sedangkan dalam dinamika ekonomi, membahas sistem ekonomi terpimpin, kebijakan untuk mengatasi masalah ekonomi. Dekret Presiden 5 Juli 59, ya, ini latar belakangnya, silakan dibaca. Ada dua hal, yaitu yang pertama konsepsi presiden tahun 1957 dan yang kedua kegagalan Dewan Konstituante dalam menyusun undang-undang yang baru. Isi dekret presiden ada tiga, ya. Pembubaran konstituante, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 45. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Situasi politik setelah dekret presiden, ada dua. Kemudian peta kekuatan politik nasional. Presiden Soekarno juga menyampaikan 5 gagasan yang disebut dengan USDEK. Gagasan tersebut kemudian dikenal dengan istilah Manipol USDEK. Dalam perkembangannya, Manipol USDEK ditetapkan sebagai ideologi resmi dalam haluan negara. USDEK ini kepanjangannya. Kemudian peran Presiden Soekarno. Presiden Soekarno merupakan pusat kekuasaan pada masa demokrasi terpimpin. Memperkenalkan ajaran revolusi sosialisme Indonesia dan pimpinan Nasakom. Mengeluarkan gagasan Nasakom. Yang berikutnya, dalam perjalanan pemerintahnya mengalami penyimpangan, pembentukan MPRS, pembubaran DPR dan pembentukan DPRGR, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Jadi itu yang berkaitan dengan kekuasaan Soekarno. Berikutnya tentang pembebasan Irian Barat, ya. Latar belakang, Belanda tidak mau menepati hasil KMP. Belanda terus menunda penyelesaian masalah tersebut hingga bertahun-tahun. Kalau sesuai dengan hasil KMP tahun 1945 menyebutkan bahwa masalah Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun kemudian. Berarti tahun 49 seharusnya, kalau 1 tahun berarti tahun 1950 mestinya sudah masuk menjadi wilayah Indonesia. Perjuangan pembebasan Irian Barat, ya, ada perjuangan diplomasi dan ada perjuangan konfrontasi politik, ya. Konfrontasi ekonomi, hal-hal yang dilakukan silahkan diperhatikan, ya. Kemudian konfrontasi militer dan atau konfrontasi politik. Kemudian masalah Irian Barat, ini silakan dibaca. Berikutnya tentang konfrontasi dengan Malaysia, ya, yang terjadi mulai tahun 1961, yang mencetuskan tentang pembentukan Federasi Malaysia.
Dan konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia itu dikenal juga dengan Ganyang Malaysia. Berikutnya politik mercusuar. Politik mercusuar merupakan politik yang bertujuan mencari kemegahan dalam pergaulan dunia. Di mana dalam politik mercusuar tersebut Indonesia membangun beberapa proyek besar, padahal Indonesia mengalami kondisi ekonomi yang tidak baik. Yang pertama membangun Monas, kemudian yang kedua membangun Gelora Bung Karno, kemudian yang ketiga membangun jembatan Ampera. Kemudian Indonesia pernah keluar dari PBB tanggal 7 Januari 1965. Latar belakangnya, PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Yang kedua, sikap PBB yang tidak merombak struktur organisasi PBB. Makanya dampaknya Indonesia keluar dari PBB. Berikutnya, sistem ekonomi terpimpin. Sistem ekonomi terpimpin merupakan penguasaan atas sekurang-kurangnya pengawasan terhadap alat-alat produksi serta distribusi yang vital bagi perekonomian. Pembentukan pelaksanaan ekonomi terpimpin ada 3 ya. Nasionalisasi perusahaan Belanda, pembangunan nasional semesta berencana, pengorganisasian perusahaan swasta. Perencanaan nasional dibentuk tanggal 15 Agustus 1959. Dasarnya ini Undang-Undang Nomor 80 Tahun 59. Kemudian ada perubahan dan tugasnya merancang pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian terjadi devaluasi mata uang rupiah. Ini silakan dibaca. Kemudian menekan laju inflasi. Dasar peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 59. Caranya membekukan semua simpanan pada bank-bank, menginstruksikan penghematan bagi instansi pemerintah, menertibkan manajemen dan administrasi perusahaan-perusahaan negara. Berikutnya tentang deklarasi ekonomi. Dirumuskan oleh Panitia 13. Prioritas deklarasi ekonomi mendorong usaha swasta memperbesar produksi perolehan devisa, memberikan insentif kepada pihak-pihak pengusaha swasta yang berhasil menaikkan nilai ekspor dan impor. Dana revolusi. Dasarnya adalah Instruksi Presiden Nomor 018 Tahun 1964 dan Keputusan Presiden Nomor 360 Tahun 1964. Diperoleh devisa kredit jangka panjang dan digunakan membiayai proyek-proyek mandataris presiden atau proyek mercusuar. Itu sedikit yang bisa kita bahas berkaitan dengan masa demokrasi terpimpin pada masa Soeharto dan pada masa Soekarno ya. Dan di sana ternyata banyak penyimpangan-penyimpangan yang pernah dilakukan. Baik, sebelum kita mengakhiri, ada 3 pertanyaan yang perlu kalian jawab. Ya. Yang pertama, apa unsur-unsur yang ada dalam USDEK? USDEK atau kepanjangan dari apa itu USDEK? Yang kedua, sebutkan latar belakang terkait dengan masalah Irian Barat. Yang ketiga, sebutkan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin.
sebutkan tiga penyimpangan yang dilakukan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Itu aja. Terima kasih. Semoga bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.